Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizul Muttaqin dari kelas Tradis Bahasa Indonesia 5B. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan atau mempresentasikan sebuah video tentang pengembangan bahan ajar yang saya buat. Judul bahan ajar yang saya buat adalah terampil dalam menyusun teks editorial atau opini secara benar dan tepat. Adapun keunggulan dari bahan ajar yang saya buat adalah salah satunya yakni yang pertama adalah keunggulannya yaitu materi yang disampaikan akan lebih jelas sehingga mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua yakni mengajar akan lebih bervariasi sehingga siswa tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga yakni siswa akan lebih fokus dan berkonsentrasi pada pembelajaran yang disampaikan. Yang keempat, pembelajaran lebih menarik sehingga dapat menumbuhkan motivasi pada siswa. Yang terakhir yaitu siswa akan lebih aktif dan belajar menjadi lebih efektif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian, struktur, dan ciri-ciri kebahasaan teks editorial. Masuk pada pengertian teks editorial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian teks editorial adalah gagasan, ide atau pendirian seseorang yang dituliskan melewati kaidah kebahasaan teks opini, sehingga setiap wawasan yang dikemukakan dalam tulisan akan tersampaikan dan berdampak bagi pembacanya. Lalu, dalam teks editorial terdapat 3 struktur, yaitu yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis, bagian yang berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas. Biasanya berisi sebuah teori yang akan diperkuat oleh argumen. Yang kedua, argumentasi, merupakan alasan atau bukti yang digunakan guna memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumentasi yang diberikan dapat berupa pertanyaan umum atau data hasil penelitian, pertanyaan para ahli maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang bisa dipercaya. Lalu yang ketiga, pernyataan atau penegasan ulang. Pendapat merupakan bagian yang berisi penegasan ulang untuk memperkuat sebuah argumentasi. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri teks editorial, antara lain yang pertama adalah bersifat aktual dan faktual. Yang kedua, tulisan mengangkat topik yang hangat atau sedang berlangsung atau banyak dibicarakan di masyarakat secara luas. Yang ketiga yaitu sistematis dan logis. Yang keempat, berisi argumentasi karena pada dasarnya teks editorial adalah pendapat. Yang kelima yaitu menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas agar menarik dibaca. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks editorial, antara lain yang pertama, 1. Banyak menggunakan kalimat retoritis. Kalimat retoritis merupakan kalimat pertanyaan yang tidak ditunjukkan untuk dijawab, namun untuk merangsang pembaca agar merenungkan suatu masalah lebih dalam. Yang kedua, penggunaan kata-kata populer sehingga lebih mudah untuk dicerna oleh khalayak masyarakat seperti pencitraan, balada, terkaget-kaget, dan sebagainya. Penggunaan kata populer juga ditujukan agar pembaca tetap rileks tulisan meskipun tulisan dipenuhi dengan tanggapan kritis. Yang ketiga, banyak menggunakan kata ganti, petunjuk yang merujuk tempat, peristiwa, waktu, seperti kata ini, itu, ke situ, ke sini, dan begitu. Yang keempat adalah banyak menggunakan kata penghubung atau konjungsi, seperti kata sebab akibat, sehingga, karena, oleh sebab itu, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tahapan menulis teks editorial, antara lain
Yang pertama adalah pencarian ide dan topik. Yang kedua, seleksi dan penetapan topik. Yang ketiga, pembuat-buatan substansi materi dan penetapan tesis. Yang keempat, proses pelaksanaan penulisan. Dalam pembuatannya, teks editorial memiliki fungsi untuk masyarakat atau khalayak ramai yang membacanya. Antara lain fungsinya yaitu yang pertama adalah menyampaikan sebuah pendapat atau aspirasi yang berdasarkan dari pemikiran di media massa. Yang kedua, teks editorial berfungsi untuk mengedukasi publik atau pembacanya. Nah, di sini saya mendapatkan kompetensi dasar yaitu 4.6, yaitu merancang teks editorial dengan memperhatikan unsur dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Indikator yang dicapai yaitu merancang teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Lalu menyusun teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Kegiatan pembelajaran yang pertama adalah mengamati, yaitu guru memberikan penjelasan tentang pengertian teks editorial beserta struktur dan unsur kebahasannya. Lalu peserta didik mengamati tentang contoh teks editorial dengan judul Mencintai Lingkungan Bersih di Sekolah yang dibagikan oleh guru yang berkaitan dengan struktur dan aspek kebahasaannya. Yang kedua yaitu menanya, yaitu peserta didik bertanya tentang struktur dan aspek kebahasaan teks editorial itu seperti apa. Lalu siswa bertanya apa saja manfaat mempelajari penulisan teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Selanjutnya yaitu mengumpulkan informasi, yaitu peserta didik mengakses informasi aktual sebagai bahan untuk merancang teks editorial. Lalu siswa menentukan teks editorial yang akan ditulis. Yang keempat yaitu mengasosiasi, yaitu di mana peserta didik secara berkelompok merancang teks editorial dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Lalu peserta didik secara berkelompok menyusun teks editorial dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaannya. Yang kelima yaitu mengkomunikasikan, yaitu peserta didik menulis dari apa yang dipikirkan tadi lalu diskusikan secara berkelompok dan mempresentasikan di kelas. Seperti itu. Ya, berikut adalah lampiran dari teks editorial, yaitu dengan judul Mencintai Lingkungan yang Bersih di Sekolah. Lanjut ke aspek penilaian. Aspek yang dinilai yaitu secara tepat menulis teks editorial dengan memperhatikan unsur dan kaidah kebahasaan. Kriteria yang pertama yaitu menulis teks editorial dengan kaidah kebahasaan yang lengkap atau adverbial, konjungsi, kosakata, dan verba dengan tepat. Jika siswa mampu menjawab dengan tepat, maka akan dapat nilai 100. Lalu yang kedua yaitu menulis teks editorial dengan kaidah kebahasaan yang kurang lengkap, dalam arti adverbial, konjungsi, kosakata, dan verba. Jika siswa menjawab pertanyaan kurang tepat, maka bisa dinilai dengan nilai 70 atau 60. Seperti itu. Ya, mungkin dari itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila mana masih banyak kesalahan. Mohon bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.